Kalau waktu bisa diulang, apa kalian masih mau dapat rumah harga 6M-an itu di Citraland yang dalam-dalam? Karena di area depan sini, tepatnya di klaster South Emerald Mansion, ini ada satu rumah yang jadi rekomendasi banget untuk kalian miliki rumah impian dengan spek itu yang oke punya. Iya, nggak salah, karena dari segi dimensinya aja, itu benar-benar adalah rumah impian, yaitu adalah 10 kali 22 meter, teman-teman. Nah, rumah ini berada di Citraland area depan, itu adalah South Emerald Mansion, di mana kalian bisa lihat ya, rumah cakep kayak gini, itu dari sisi eksteriornya aja, untuk permainan di fasad itu perpaduan antara marmer travertine kayak gitu, dengan komposit kayu di area bagian kanopi-kanopinya. Oke, row jalannya sendiri ini juga cukup nyaman karena ini bisa sampai dengan 3 mobil lega ya teman-teman ya. Dan untuk area carportnya sendiri ini sudah pasti menampung 2 mobil karena dengan lebar 10 pastinya penataan itu juga masih bisa nyaman banget. Area taman di area depan dan di area dalamnya itu juga pastinya bisa banget. Oke, selain dari eksterior untuk marmer travertine serta komposit kayu untuk kanopinya, masih ada lagi nih untuk permainan batu alam seperti ini. Tuh kan, jadi bikin makin estetik lagi. Dan dari segi nyamanan, selain carport 2 mobil ini, masih ada lagi satu area garasi. Jadi kalian bisa menyimpan mobil mewah kalian di dalam. Oke, lanjut sedikit. Ini adalah satu area taman di dalam rumah, di mana sudah lengkap sendiri dengan satu area tandon bawah. Namun untuk masalah tandon di bawah, sebetulnya kalau rumah di area Citraland ini nggak terlalu perlu, karena dari segi water managementnya di area Citraland ini top punya teman-teman. Jarang banget terganggu dengan maintenance dan lain-lain. Oke, pintu utama ini sudah menggunakan double door seperti ini. Dan sudah dilengkapi dengan smart door lock-nya. Penasaran dalamnya kayak apa? Yuk kita masuk bareng-bareng. Dan nanti ketika kalian datang ke sini, kalian bisa merasakan untuk double door-nya sendiri. Ini dari solid wood dan ini bukaannya itu kerasa, kalau bahasa Surabayanya ya, antep. Nah, ini yang bikin asik untuk rumah ini. Jadi, nanti di video ini saya akan punya 2 konsep untuk bercerita. Dan itu memang adalah poin dari rumah ini. Yang pertama adalah secara pencahayaan maksimal. Nih ya, untuk di area lantai satunya, jadi setelah ketemu ruang tamu tadi, ini langsung aja menuju ke area ruang keluarganya. Di mana ruang keluarganya ini, kalian bisa lihat ya, pencahayaan lampu pastinya sudah pasti banyak banget. Karena dari sisi downlightnya aja, itu sudah disediain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum lagi untuk area drop ceilingnya itu juga sudah ada. Nah, ketika kayak gini, nah ini baru kalian setuju banget kalau saya bilang pencahayaannya maksimal. Di video ini pasti saya kelihatan backlight banget karena ini pencahayaannya itu full dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Dan ini punya bukaan untuk sliding door kayak gini. Tuh. Ini yang membuat memang untuk pencahayaannya ini maksimal. Dan untuk penggunaan aluminium dari sliding door-nya sendiri, ini adalah dari YKK Finish Good Nexta teman-teman. Dimana itu adalah top grade-nya dari YKK Finish Good. Oke, sebelum kita lanjut ke area lahan belakang, di area sebelah sini ini banyak banget yang kita bisa manfaatkan ya. Jadi, untuk area ruang keluarganya, itu pastinya kalian tempatkan di sisi sebelah sini nih. Karena di sebelah belakang saya ini sudah disediakan untuk area panel-panel dari TV. Jadi kalian tinggal interior aja untuk area sebelah sini supaya lebih cakep lagi yang bisa match dengan TV-nya. Sofa pastinya kalian tempatkan di sebelah sini. Dan kalian bisa lihat ya, untuk masalah instalasi AC ini pun juga sudah dipasangkan kayak gini. So kalian tinggal beli aja unitnya, tinggal pasang, nggak perlu dedel-dedel lagi. Dari ruang keluarga kita beranjak langsung ke sisi sampingnya, yaitu adalah ruang makan plus area pantry. Nah,
Area ruang makannya itu ada di sebelah sini, dan area pantry itu bisa ditempatkan di sisi sebelah sini. Karena di sisi sebelah sini pun juga sudah disediakan instalasi untuk air dari wastafelnya. Jadi bener ya, rumah ini benar-benar sudah siap banget untuk huni. Kalian tinggal tambahin aja elektronik-elektronik yang kalian pasti pakai. Oke, ruang keluarga segede ini itu bikin tambah nyaman karena sebetulnya dari area depan itu kita punya double akses, jadi dari pintu utama dan area servis di sisi sebelah sini. Kita cek dulu untuk area servisnya ya. Jadi area servisnya ini punya akses dari depan, dan sebetulnya area servis ini juga tertutup nih. Tuh, masih ada sliding door lagi yang membatasi dari ruang utama ke area servis. Untuk area dapurnya, kita bilang dapur basah ya. Ini area dapurnya pun juga enak banget karena sudah punya top table dengan bentuk L seperti ini. Penataannya juga kalian tinggal tambahin aja kitchen set di atas dan di bawah, jadi kalian bisa tatain barang-barang kalian yang rapi. Dan ini pun juga di area dinding sebagian ini sudah dikasihin granit tile sehingga untuk bersih-bersih itu bikin tambah nyaman. Nah, area servis terpisahnya itu di mana? Jadi area di sebelah sini. Tadi kita sudah sempat bahas kalau di rumah ini punya satu area garasi, dan ini adalah area garasinya. Tuh ya. Area garasinya pun dari segi pintunya ini juga pintu sliding ke samping, jadi nggak makan space kalau kita buka tutup pintunya. Oke, sini pun juga enak sih karena sudah punya tuh area void ke atas, jadi secara udara itu sirkulasinya itu pastinya cakep banget. Lanjut sedikit, di area sini, di area belakang itu masih ada satu area kamar tidur dan kamar mandi ART, serta untuk area jemur kita bisa gunakan untuk tangga putar seperti ini, jadi bisa jemur di area atas. Nah, dari area servis, lanjut lagi kita ke area sisa lahan belakang yang sebesar ini nih teman-teman. Tuh bayangin ya, sisa lahan belakangnya aja segede ini. Kalian mau buat apa? Taman bisa, kolam renang sebetulnya pun ini juga bisa banget. Nah, kalau kolam renang ya, area sebelah sini kalian bisa bikin sedikit waterfall sehingga bikin makin cakep lagi. Tapi kalau dijadikan garden, nah ini vertical garden sampai ke atas, pastinya bikin jadi view baik dari lantai 1 maupun lantai 2. Dan dari area belakang ini masih ada nih area teras. Tuh. Dan terasnya ini juga gak kecil, ini pulang lebar kurang lebih 1 meteran teman-teman. Jadi pastinya nyaman kalau kalian taruh beberapa kursi dan meja untuk nyantai di area belakang. Oke, belum habis, di lantai 1 ini masih punya ada 2 space yang akan saya tunjukkan. Jadi yang pertama tentu saja adalah satu area kamar tidur di lantai pertama. Nah, ini jujur aja area kamar tidurnya itu untuk di rumah ukuran 220 ini besar sih, ya kan? Ini punya dimensi kurang lebih ke panjang itu 5 meter dan ke samping ini kurang lebih 3,5 meter, ya kan? Kalian bisa tempatkan untuk area ranjang, area TV, bahkan di posisi kamera di sekarang ini masih cocok banget kalau kalian tempatkan untuk area wardrobe, tuh, ya kan? Memang ada sisi cekung seperti ini, dan ini ketebalan kurang lebih hampir 1 meter ya teman-teman. Jadi wardrobe kalian itu pasti bisa ditatain rapi dan kasarnya terkamuflase karena pintunya bisa sampai di sebelah sini. Nah, area kamarnya sendiri pun juga sudah dikasihin drop ceiling plus instalasi AC tetap sama di setiap ruangannya. Nah, satu lagi ini adalah pemanfaatan lahan di bawah tangga yang menurut saya ini bagus banget. Kenapa? Karena kalau punya anggota keluarga senior, biasanya tangga apalagi turun gini di bawah tangga pastinya nyusahin ya. Tapi ini ternyata cuman one step aja, kalian bisa nikmatin untuk area kamar mandi yang surprise ini selebar ini. Tuh, ya kan? Kamar mandinya sendiri ini juga sudah punya double shower dari Toto kayak gini. Dan ini pun semuanya materialnya sanitary itu dari Toto. Ambience lampunya itu juga bagus banget. Tuh bayangin ya, di area wastafel ada spotlight warm white seperti ini.
Sedangkan di area shower itu warnanya daylight kayak gitu. Oke, menurut saya lantai satunya ini juara banget. Kalian pasti nggak sabar untuk ke lantai 2, tapi di area tangganya ini juga bagus banget karena dari area tangganya ini punya lebar 1,2 meter, ya kan? Dengan railing dari kayu kayak gini, dan untuk pembatasnya ini dari tempered glass kayak gini. Oke, saya tahu nggak sabar banget naik lantai 2. Oke, kita cus langsung lantai 2. Di lantai 2 itu surprisingly, menurut saya somehow pemikiran dari ownernya ini menurut saya cukup pinter banget. Kenapa? Karena lantai 2 ini semuanya itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam luasan tiap ruangan. Nah, contohnya adalah ini. Rumah luas 220, tapi untuk di lantai 2 bisa punya satu area second living room lagi, itu yang selebar ini. Ini benar-benar luas loh teman-teman. Jadi seandainya kalian bikin satu area TV, terus duduknya itu pakai sofa ya, nggak pakai kursi biasa, itu jelas banget, itu masih kerasa nggak sempit-sempitan. Ditambah lagi, untuk permainan dari sisi estetik, ini yang perlu diacungi jempol. Dari mana? Dari area ceilingnya nih. Tuh, ceilingnya ini sudah dikasih 3 bar stripes kayak gini, dengan ada spotlight-spotlightnya. Sehingga rumah ini jelas tambah terang lagi, tapi masih punya kesan gagahnya itu loh. Nah, ini memang salah satu kelebihan banget dari rumah yang satu ini. Nah, dari tadi kita sudah bahas kalau rumah ini seterang itu, jadi next kita nggak usah bahas lagi. Sekarang untuk di lantai 2 kita fokus ke luasan tiap ruangan. Nah, sudah terasa ya, dari second living room ini kerasa luas, jempol. Sekarang kita masuk ke kamar tidurnya. Jadi total di lantai ketiga ini punya 3 kamar tidur, yang semuanya itu boleh saya bilang adalah master bedroom. Nah, ini adalah kamar pertama, di mana ini adalah kamar paling kecil. Yes, betul, ini adalah kamar paling kecil. Tapi dengan kamar yang paling kecil aja, ini punya dimensi kurang lebih sekitar 4 kali 3,5, atau bahkan menurut saya 4 kali 4 ini. Dan ini pun juga sudah dikasihin drop ceiling di area atas, sehingga kesan estetiknya itu tetap ada di setiap ruangan. Nah, asiknya lagi, di setiap kamar itu punya private balcony masing-masing. Gila ya, jadi benar-benar adil semuanya. Kalau kalian keluarga tinggal di sini itu pasti tidak akan rebutan. Contohnya adalah kamar ini ya. Kamar yang paling kecil itu punya satu area balkon kayak gini. Bisa dibilang balkon kecil ya, tapi saya kurang setuju karena biasanya kalau balkon kecil nih, paling-paling cuma cukup 1 kursi, 1 meja. Tapi di sini ini sejujurnya kalau kursinya aja masih yang ukuran normal ya, saya rasa kalau mau dimanfaatkan benar-benar maksimal, meja bulat 4 kursi itu masih bisa banget. Nah, di area sebelah sini pun kita bisa nikmatin untuk permainan dari fasadnya ya. Jadi di area fasad ini kan tadi sudah kita lihat kalau punya marmer, dan di sebelah sini kita bisa kelihatan banget untuk permainan dari fasadnya nih. Nah, ini adalah marmer travertine tadi yang kita sudah lihat, yang menambah kesan estetik dari sisi eksteriornya. Oke, aluminium sudah jelas, tadi sudah bilang itu dari YKK Nexta, dan saatnya cek untuk kamar mandinya. Nah, kamar paling kecil, kamar mandinya gimana? Tuh, lihat dulu. Kamar mandi ini sudah kayak gini. Tuh, lihat ya. Luas loh ini. Bayangin, area shower dibikin kayak gini, ya kan? Selebar ini dengan proporsi dari badan saya. Belum lagi nih wastafel. Wastafelnya aja dari Toto High Grade. Dimana Toto High Grade itu pasti secara volume dari bendanya sendiri itu pasti besar-besar. Tapi sudah kelihatan dari wastafel sebesar ini top table-nya aja itu kelihatan selebar ini, ya kan? Semuanya juga menggunakan double shower. Jadi
selain Toto High Grade, ini pun juga sudah dikasih double shower, dan ini berlaku untuk di setiap kamar mandi di kamar tidur lantai 2. Keren loh ya. Nah, setelah dari sini kita beranjak langsung ke kamar yang sebelahnya. Tadi sudah bilang ini adalah kamar paling kecil, berarti ini otomatis lebih besar lagi. Yes, ini kamar yang lebih besar lagi, ya kan? Kalau dari sini kesannya itu pasti akan kalian dapat kalau rumah ini, kamar yang ini itu memanjang. Betul, kamarnya ini memanjang dan ini bisa ditatain itu lebih nyaman lagi. Area ranjang di sebelah situ, ya kan? Di belakang saya tentu saja adalah area untuk TV-nya. Sisi sebelah sana mau taruh meja kerja, meja belajar, oke. Area sebelah sini taruh wardrobe, saya rasa ini yang paling cocok supaya dari area pintu masuk nggak langsung kelihatan kamar mandinya, masih kehalang wardrobe-nya. Dan lagi-lagi masih, saya ini juga bingung, jendela segede gaban gini ya, dan ini jendela hidup yang bisa dibuka, jadi pasti sirkulasinya tuh bagus banget. Dan ini loh, ini adalah area untuk balkon di kamar tidur yang kedua. Ini jelas lebih besar lagi, jadi meja 4 kursi itu pastinya bisa banget. Oke, kita cek untuk kamar mandinya ya. Singkat aja, karena sebetulnya kamar mandi di setiap kamar tidur di lantai 2 ini kurang lebih sama. Jadi tetap semuanya untuk permainan warna itu coraknya hampir sama. Double shower seperti yang saya bilang tadi ya kan. Area kloset, wastafel ada di balik sana, dan lengkap dengan top table mereka. Oke, saatnya kita menuju ke master bedroom. Tuh, tadi kan sudah dibilang ya kalau master bedroom semua. Nah, kalau yang ini yang paling spesial, ini adalah primary master bedroomnya. Dimana kalau kita sudah bahas balkon-balkon tadi, nah ini dari primary master bedroom itu punya balkon yang lebih besar lagi. Kita ketemu dari sana ya. Jadi balkonnya ini itu memang bisa diakses dari dua, dari living room dan dari primary master bedroomnya. Dan kalian bisa lihat tuh, lihat ya, saya langsung di ujung. Besar banget ya kan? Ini mau ditaruhin 8 kursi pun sebetulnya itu masih masuk dan nggak mungkin sempit-sempitan. Area balkon ini juga enak banget karena dari sisi sebelah sini itu kita pastinya bisa enjoy untuk pemandangan di taman belakang. Nah kan, keren banget sih balkonnya ini. Oke, udah ngomong balkon, kamarnya mana? Nah, kita langsung loncat aja dari jendela yang ada di samping. Dan tuh, lihat ya, primary master bedroomnya ini nggak usah dibilang besarnya karena ya sudah paling besar. Ini punya lebar kurang lebih 8 meter nih teman-teman, ya kan? Kamarnya sendiri sekitar 8 meter. Dan yang bikin saya suka banget itu adalah jendela hidupnya nih. Tuh, punya 4 jendela hidup yang bisa dibuka. Tuh, sini saya bukain rapi ya. Nah, jadi kalau menurut ide saya yang dibikin vertical garden sampai ke atas, pastinya itu jadi view dari primary master bedroom ini. Ini full untuk ruang istirahat kalian, jadi ranjang tempatkan di sebelah sini, area TV tentu saja ada di sebelah sana, dan ini adalah area untuk wardrobe-nya. Wardrobe-nya ini kurang lebih sekitar 7 meter teman-teman, dari ujung sana sampai ujung sana, ya kan? Jadi sepanjang itu, belum lagi ada drop ceiling, terus ini ada satu black bar lagi untuk di area ceilingnya, itu keren banget. Nah, kamar mandi utamanya ini, namanya primary master bedroom, otomatis pasti harus ada pembedanya loh ya. Dan ini adalah bedanya. Jadi di kamar mandinya ini punya 2 wastafel kayak gini, ya kan? Dengan semuanya materialnya Toto High Grade, jadi ukurannya besar-besar kayak gini, ya kan? Permainan lampu juga sudah cakep banget di area sebelah sini. Punya area spotlight sendiri khusus untuk wastafel, dan untuk area shower box-nya itu tentu saja pasti besar banget kayak gini, ya kan? Tapi tetap sama, double shower, ada hand shower,
Kloset pun, nah ini yang beda, ini kloset yang high grade punya, jadi secara ukuran dia juga lebih besar. Dan sebetulnya saya ada sedikit hal kecil, tapi menurut saya ini adalah poin bagus, yaitu adalah stopper untuk pintunya. Nih, pintu kamar mandi itu dikasih stopper kayak gini. Jadi kalau nggak sengaja ketutup, tuh, dia itu ada sedikit kayak penahan, jadi nggak mungkin nih untuk pintu kamar mandi bunyi jebret, 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 itu kena angin, itu nggak mungkin. Oke, so gimana menurut kalian untuk rumah yang saya rekomendasikan ini di Citraland area depan dengan budget cuma 6,8 M nego? Saya rasa ini adalah one of the best deal yang paling worth it di saat ini. Nah, caranya kalian langsung aja survei dengan Johan. Kalian bisa kontak Johan dengan nomor yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel ini. See you on the next video.